Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab seseorang tidak merespon apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya adalah penyakit hati. Di antaranya adalah pertama, kebodohan terhadap agama Allah, dan ini merupakan penyakit yang berat bagi seorang mukmin, dan obat yang terbaik untuknya adalah belajar menuntut ilmu agama yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua adalah lemahnya iman, dan obat yang terbaik untuk lemahnya iman, yang pertama adalah mendengar, menyimak dan merenungkan segala apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, banyak berfikir tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah, yang mana berfikir dan merenung semacam ini akan mengantarkan seseorang kepada suatu keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan mengantarnya kepada keimanan yang sangat kokoh kepada Allah. Dan yang ketiga, obat yang terbaik untuk lemahnya iman adalah memaksa atau membiasakan diri kita untuk melakukan ketaatan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit yang ketiga yang dapat membuat seseorang tidak merespon apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah tulul amal. Tulul amal adalah menganggap bahwasanya hidup di dunia ini masih panjang, masih lama. Tidak menyadari bahwa kematian telah dekat atau setiap saat dapat menjemputnya. Penyakit ini dinamakan oleh para ulama dengan penyakit tulul amal, panjangnya angan-angan. Dan penyakit yang semacam ini berat. Penyakit yang semacam ini dapat membuat seseorang bermalas-malesan di dalam ketaatan, tidak peduli dengan aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Yanju awwalu hadhihi al-ummah bizuhud fid dunya wa qisaril amal wa yahliku akhiruha bil hirs 'ala dunya wa tulil amal." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya bahwasanya umat yang pertama, generasi pertama dari umat ini, mereka selamat di dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat dengan dua hal, yaitu dengan zuhud di dunia, berpaling daripada kecintaan kepada dunia, dan pendeknya angan-angan mereka. Maksudnya mereka selalu dalam keadaan merasakan setiap saat kematian dapat menjemput mereka. Dengan kedua hal ini, generasi pertama dari ini umat, mereka meraih kemenangan, kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Nabi menambahkan, serta binasanya generasi terakhir dari umat ini tiada lain adalah karena dua perkara. Yang pertama adalah mereka mencintai dunia dengan kecintaan yang amat sangat, dan yang kedua adalah mereka menganggap kematian masih lama, tidak, kematian belum tentu menjemput mereka dalam waktu yang dekat. Tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Minasyaga'i arba', jumudul ain, wa ghaswatul qalb, wal hirs, wa tulul amal." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bentuk atau bukti kesialan seseorang dalam hidupnya. Seseorang adalah orang yang sial, orang yang celaka. Tandanya adalah jumudul ain, mata yang kering, yang tidak pernah menangis karena Allah. Ghaswatul qalb, hati yang beku. Al-hirs, al-hirs adalah sikap rakusnya. Yang keempat adalah tulul amal, panjangnya angan-angan, tidak merasa kematian setiap saat dapat menjemput dirinya. Di antara doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Dalam doanya beliau mengatakan, a'udzubika min kulli amalin yulhini. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala angan-angan yang membuat aku lalai darimu ya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, akhwaf ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku khawatirkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian dua hal. Mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua adalah tulul amal, penyakit panjang angan-angan, merasa kematian tidak akan datang menjemputnya, merasa hidup abadi di dunia ini. Sebab kedua penyakit ini, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya maka akan berpaling dari kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran. Dan orang yang memiliki penyakit tulul amal, panjang angan-angan, maka akan membuatnya lupa kepada akhirah, lupa kepada tujuan hidupnya. Disebutkan, man tala amaluh sa'a amaluh. Barang siapa yang angan-angannya terlalu panjang, maka amal perbuatannya pun akan menjadi buruk. Tulul amal adalah ibarah an istish'ar tulul baga fid dunia. Tulul amal adalah merasa bahwa dia masih panjang hidupnya di dunia. Dia merasa kematian tidak menjemput dia, masih lama. Kematian hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dan banyak di antara kita yang menganggap kematian semacam ini, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Padahal kematian datang. Setiap saat kematian dapat menjemput kita, tanpa jadwal, tanpa peringatan, akan datang kepada kita kematian tersebut. Saya ingin memberi contoh, kenapa penyakit tulal amal ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang membuat seseorang tidak merespon segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seseorang di antara kita ingin pulang ke kampungnya, mudik. Ingin pulang ke kampungnya, katakan kampungnya itu waktu di Surabaya. Kapan dia akan pulang? Dia akan pulang kampung bulan depan. Dia tahu, dia menyadari bahwasanya dia akan pulang kampung bulan depan. Apakah dia akan bersiap dari sekarang? Tidak. Sebab dia tahu waktu masih panjang. Waktu masih panjang, masih ada 1 bulan. Nanti kalau tinggal 2 hari, 3 hari, atau tinggal 1 hari, aku bisa mengepak barang-barangku di dalam koper, bisa mempersiapkan perbekalanku, kemudian esok hari aku pulang. Dia tidak akan pusing dengan perjalanannya yang akan dia lakukan bulan depan. Sebab dia merasa masih panjang waktu. Nggak harus saya mempersiapkan diri sekarang. Demikian keadaan orang yang menganggap kematian masih panjang. Kehidupan dia sesungguhnya, tempat mudiknya dia adalah negeri akhirat. Dia menganggap negeri akhirat masih lama, hidupku masih panjang, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan, masih ada puluhan tahun lagi, masih setiap saat bisa minta kepada Allah, ya Rabb saya ingin panjang umur. Padahal umur udah 70 tahun, 80 tahun masih minta, ya Allah saya pengen panjang umur. Apa lagi yang mau dicari? Tujuan tempat mudik, negeri akhirat. Tapi dia nggak berbuat untuk negeri akhiratnya. Kenapa? Sebab dia punya penyakit di dalam hatinya, merasa masih lama hidup di dunia, masih panjang. Nggak harus mempersiapkan diri dari sekarang. Bisa tenang, sibuk dengan dunia dulu, sibuk dengan kesibukannya. Seperti ini orang yang ingin mudik, masih sebulan lagi. Untuk perbekalan nanti ada waktunya, 2 hari sebelum berangkat bisa saya persiapkan. Ini 1 bulan saya bisa sibuk dengan kesibukan saya yang lain. Bisa nonton TV, bisa tidur, bisa foya-foya. Tinggal 2 hari baru saya persiapkan bekal saya untuk berangkat ke Surabaya, mudik pulang kampung. Orang yang punya penyakit tulal amal, merasa kematian tidak menjemputnya, semacam ini. Dia sibuk mengatur rencana, saya mau bikin ini, saya masih melakukan ini, saya masih ingin buka usaha lagi, saya masih sibuk dengan dunia. Dia rencanakan. Kenapa? Sebab gak terlintas di benaknya tempat mudiknya. Dan waktunya setiap saat sebenarnya dapat menjemputnya. Kematian datang tanpa jadwal, tanpa izin. Dia datang menjemput secara tiba-tiba. Inilah penyakit tulal amal. Membuat seseorang bermalas-malasan untuk mengejar akhirat. Membuat seseorang lupa kepada negeri akhirat. Lupa kepada tujuan daripada perjalanannya.
yaitu negeri akhirat. Tulul amal membuat seseorang berpaling dari akhirat, membuat seseorang merasa betah di dunia. Macam itu, dia merasa betah, tidur dulu enak, masih lama, suruh bergegas, cepetan berangkat. Enggak, mau rebahan dulu, mau tidur dulu, mau makan dulu, mau bercanda dulu. Kenapa? Masih panjang. Semacam ini juga orang yang punya penyakit tulul amal. Masih panjang, negeri akhirat masih jauh, kematian masih lama. Rasul SAW mengatakan, ka'annal maut ala ghairina qad kutib. Seakan-akan kematian ya hanya akan menjemput orang lain, bukan kita. Sehingga beginilah keadaan kita. Na'udzubillah. Dan ini penyakit yang sangat berat. Sebagaimana saya contohkan, membuat seseorang merasa betah di dunia, padahal dunia bukan tempat tinggalnya. Membuat seseorang merencanakan perencanaan yang panjang untuk urusan dunianya, dan dia sama sekali tidak merencanakan untuk kehidupannya di negeri akhirat. Inilah penyakit tulul amal. Panjang angan-angan, menganggap dirinya tidak akan dijemput oleh kematian. Ini dampaknya, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Air matanya tidak pernah mengalir, hatinya selalu menjadi beku, tidak mendengar nasihat dan peringatan. Inilah penyakit yang dinamakan tulul amal. Obatnya adalah apa? Obatnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita mengetahui obat yang dapat menyembuhkan penyakit tulul amal ini, saya juga ingin menyebutkan bahwasanya orang yang merasa kematian tidak akan menjemput dirinya sebenarnya adalah orang yang bodoh. Orang yang tidak memiliki akal sehat. Kita melihat ya, orang yang semacam ini dia tidak bersiap-siap, padahal kematian setiap saat akan menjemput. Seperti dikatakan, fal mautu agrab min syiraki na'lihi. Kematian lebih dekat dari tali sendal kita. Sendal kita, tali sendal kita menempel dengan kaki kita. Ambil kabar, kematian lebih dekat dari itu. Dengan tiba-tiba, nggak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya bisa masih hidup lagi 10 tahun lagi, atau nggak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa dirinya masih hidup hingga nanti sore atau esok pagi. Nggak ada. Tiba-tiba akan datang kematian. Seperti orang yang membeli tiket pesawat untuk pulang mudik ke kampung halamannya, ke Surabaya. Tiket pesawat jam 10 pagi. Pesawat akan lepas landas jam 10 pagi. Dia di rumah jam 9 pagi masih rebahan, masih tidur entar, masih berpikir ini, berpikir itu. Kita akan, ketika kita melihat orang semacam ini, kita akan mengatakan ini orang-orang yang bodoh, orang yang aneh. Sebentar lagi pesawat akan lepas landas, dia masih tidur, belum menyiapkan kopernya, belum menyiapkan segala perbekalannya. Apa yang terjadi? Kita bakal bilang orang ini akalnya bermasalah. Ini nggak sehat orang semacam ini. Pesawat akan lepas landas, dia masih asyik tidur. Demikian pula orang yang punya penyakit tulul amal. Kematian setiap saat akan menjemput, tapi dia masih sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan urusan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dengan negeri akhiratnya. Orang yang punya penyakit ini adalah orang yang bodoh. Orang yang akal sehatnya bermasalah. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Dia selalu menunda dan menunda. Sehingga kita dapetin banyak orang. Ayo ibadah, ya masih besok. Ayo taubat, entar aja dulu. Entar. Taswif, mengundur dan mengundur. Kam min mu'ammilin adrakahul ajal. Berapa banyak orang yang berharap hidup hingga esok hari, tapi didahului oleh ajalnya. Saat itu dia menyesal penyesalan yang abadi. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengundur seseorang dari ajalnya apabila ajalnya telah tiba. Saat itu ketika ajal telah menjemput secara tiba-tiba, dia mengatakan, fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah mengatakan, ketika ajal menjemput, seseorang mengatakan saat itu, ya Allah, coba engkau undurkan esok hari. Aku ingin bertasbih, aku ingin sholat, aku ingin ibadah.
Aku ingin bertobat dan kembali kepadamu. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang soleh. Tapi Allah mengatakan tidak akan pernah diundur kembali itu ajal apabila dia telah datang menjemput, dan datangnya secara tiba-tiba. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang punya persiapan matang. Karena itu dikatakan oleh para ulama, orang yang paling cerdas di muka bumi ini adalah orang yang senantiasa bersiap untuk menghadapi kematian. Al-Kayyis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, Kayyis, cerdas, pintar, adalah orang yang mengekang nafsunya. Hawa nafsunya dia kekang. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat mempersiapkan bekal perjalanannya ke negeri akhirat. Itu orang yang cerdas. Sebab orang yang semacam ini ada orang yang sadar bahwa kematian setiap saat akan menjemput. Pesawat setiap saat dapat lepas landas tanpa peringatan, tanpa ada panggilan. Dia udah bersiap. Ini adalah orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas obat untuk penyakit ini apa? Ulama mengatakan obat yang terbaik untuk penyakit tulul amal adalah sering-seringnya atau banyak kita mengingat kepada kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat-ingat, menyebut-nyebut tentang penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Yaitu mengingat-ingat kematian. Fa innahu la yudhkaru fi katsirin illa ghallalah wa la yudhkaru fi qalilin illa katsarah. Karena sesungguhnya kematian ketika selalu diingat oleh seseorang, kematian tidak diingat oleh seseorang ketika orang tersebut banyak perencanaan untuk hidup di dunia, melainkan akan membuat orang tersebut menyedikitkan, membuat perencanaannya dalam kehidupan dunia menjadi sedikit, dan dia akan mempersiapkan dirinya dengan banyak di dalam beramal saleh demi untuk bekalnya di negeri akhirat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh orang yang merasa kematian setiap saat dapat menjemputnya. Bagaimana keadaan orang tersebut? Contoh seperti yang tadi, perjalanan mudik ke Surabaya. Kita sudah beli tiket. Kapan? Jam 10 pagi esok hari. Jam 10 pagi esok hari. Di malam hari kita tidur. Perjalanan dari rumah ke airport 2 jam. Berarti dia harus keluar ya dari rumahnya 4 jam sebelum waktu lepas landas. Waktu lepas landas jam 10. Ya, 2 jam sebelum lepas landas mesti ada di bandara. Perjalanan 2 jam. Sehingga pukul 6 pagi dia harus mesti berangkat. Dia harus berangkat ke tempat, ke bandara. Malam hari dia tidur. Dia tidur. Tiba-tiba dia ketiduran bablas hingga pukul 5.30 baru bangun dari tidurnya. Ketika bangun, dia terperanjat melihat jam 5.30. Dia kaget. Pukul 6 harus dia berangkat. Apa yang dilakukan oleh orang semacam ini? Langsung, tanpa pikir panjang, dia bangun dari tidurnya. Dia persiapkan, siap-siap, dia bersihkan tubuhnya. Mungkin mandi pun dia nggak lakukan. Sebab mengejar waktu. Langsung buru-buru dia ambil kopernya. Apapun yang bisa dia masukkan ke dalam kopernya, dia masukkan. Dia suruh sarapan, gak usah sarapan. Ada yang lebih penting dari sarapan. Dia akan bergegas. Kenapa? Kalau enggak ketinggalan pesawat. Jakarta negeri macet, bisa kena macet. Yang jelas pukul 6 harus apapun dia bergegas. Dia lakukan secepat kilat. Urusan yang penting harus dia lakukan, mandi atau bersih-bersih atau perbekalan, seperlunya dia lakukan, kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanannya ke bandara. Ini keadaan orang yang sadar akan ketinggalan pesawat. Dia bergegas, nggak ambil pusing dengan hal-hal yang lain. Tujuan utamanya dia harus sampai ke bandara. Ini keadaan orang yang sadar akan ditinggal pesawat. Demikian keadaan orang yang menyadari kematian setiap saat dapat menjemput. Ketika dia menyadari kematian setiap saat dapat menjemput, dia akan selalu
bergegas. Urusan dunia hanya sekedar seperlunya yang membuat dia masih bisa hidup, menopang kehidupan, menjalankan kewajiban kepada anak keluarganya. Selebihnya dia bergegas untuk beramal saleh demi kehidupannya yang panjang di negeri akhirat. Demi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sadar kematian setiap saat untuk akan menjemput. Perbekalan harus disiapkan dari sekarang. Dia khawatir kalau bekal belum siap, tiba-tiba tanpa disadari kematian datang tanpa peringatan, dia akan menyesal. Karena itu Rasul mengatakan kepada kita, aksiru min dzikri halimil ladzat. Perbanyaklah mengingat-ingat kematian. Apa persiapan kita menghadap kepada Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabatnya, Sayyiduna Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Beliau berpesan kepada beliau. Saat itu Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadikan dirimu ketika engkau hidup di dunia ini seperti orang asing atau hanya sekedar berlalu. Kita lihat orang yang sedang mudik naik kendaraan umum bus ke Surabaya melalui jalan Pantura. Bus tiba-tiba berhenti di pinggir jalan untuk makan, ya, istirahat sebentar, kemudian lanjut perjalanan. Apa yang dilakukan oleh penumpang bus? Begitu berhenti bus di tempat dia berhenti, tempat dia transit, penumpang semuanya bergegas turun. Dan mereka gak pikir panjang, langsung buru-buru melakukan perkara-perkara pentingnya. Pergi ke toilet, ambil wudhu, sholat, makan, dan buru-buru lagi kembali ke busnya untuk melanjutkan perjalanannya ke Surabaya. Dia gak bakal pergi belanja sini, belanja situ, atau ngelihat perumahan di sana. Kenapa? Takut ketinggalan bus. Dia punya tujuan. Tujuan dia, kampung halamannya di Surabaya. Rasul bilang, kun fi dunia. Engkau hidup di dunia, jadilah semacam ini. Sekedar seorang musafir punya tujuan, engkau hidup di dunia hanya sekedar berlalu. Bernaung di bawah pohon sebentar istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Dan beginilah sifat orang-orang yang bertakwa. Dikatakan, inna lillahi ibadan futana, tallaqud dunya wa khafu fitana, nadharu fiha, falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut terhadap ujian yang ada di dunia ini. Mereka memandang dunia hanya bagaikan lautan. Tempat tujuan mereka adalah negeri akhirat, sehingga mereka jadikan amal soleh mereka, amal ibadah mereka sebagai bahtera yang mereka naiki di atas lautan yang penuh ombak ini demi untuk menempuh perjalanan panjang mencapai kepada keridhaan Allah, mencapai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Ini obat. Mengingat-ingat kematian adalah obat untuk penyakit panjang angan-angan atau tulal amal. Pakai ini obat. Walaupun pahit, biasakan sebelum tidur. Setiap saat kita merenung kematian akan menjemput. Bagaimana keadaan kita saat di dalam kubur. Ingat-ingat kematian. Insya Allah penyakit ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam hati kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita selalu dalam keadaan siap untuk dijemput oleh kematian. Ini yang penting, sebab ini adalah obat yang mujarab yang membuat seseorang selalu bergegas, selalu bersungguh-sungguh di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sekalian husnul khatimah. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang taat dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa ya rahimal masakin. Lihat Rasulullah itu, beliau mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya aku tidak pernah menyuap, mengambil nasi atau mengambil makanan untuk aku suapkan ke dalam mulutku, melainkan aku menyadari aku belum tentu bisa menyuapkan makanan itu ke dalam mulutku, siapa tahu didahului oleh kematian. Rasul mengatakan setiap kali aku berjalan dan melangkah, aku betul-betul sadar belum tentu aku dapat meletakkan kakiku di bumi untuk melangkah, siapa tahu kematian dengan cepat menjemputku. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.